Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau share aplikasi inventaris sekolah. Ya tentunya kalau teman-teman menggunakannya bukan untuk sekolah, ini bisa dimodifikasi. Ya, tapi pada video kali ini saya mau share yaitu aplikasi inventaris sekolah. Jadi kalau teman-teman ini dari instansi sekolah bisa langsung pergunakan. Ya, kalaupun ada perubahan atau modifikasi sedikit-sedikit, ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya, dan aplikasi ini sudah ready. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, yuk kita lihat preview aplikasinya seperti apa. Ya, berikut ini adalah aplikasi inventaris previewnya ya. Oke, kita akan masuk ke preview aplikasi. Baik, ini adalah preview aplikasi inventaris sekolah yang sudah dibuat. Dan kebetulan ini aplikasi inventaris yang tadinya saya buat untuk instansi sekolah saya. Ya. Nah, tapi karena sudah tidak digunakan lagi ya, atau aplikasi ini tidak digunakan, bahasanya seperti itu. Daripada tidak ada manfaatnya, ini saya share. Ya, ini halaman adminnya. Jadi nanti ada beberapa bagian ya gitu. Ada bagian admin, ada yang bagian user loginnya. Ya, ini contoh bagian admin. Ini di bagian dashboard. Ini ada value dari value dari 4 unit ya. Ini kebetulan ada 4 unit yang di-set di sini. Nanti teman-teman bisa custom sendiri. Ini value dari barang-barang yang ada di inventaris sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada bagian maintenance ya, bisa di-set apa saja. Ini nanti berasal dari distribusi barang ya, maintenance. Dan juga data peminjam. Ya, data peminjam ini sudah di sini ya, di bagian dashboard. Kemudian di bagian media. Nah, kalau media ini contoh ya, ini contoh media yang ada di inventaris ya, misalnya seperti meja ya, meja kan cukup satu saja ya contoh gambarnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya, atau ditampilkan di sini. Oke, kebetulan ini tidak saya upload ya gambarnya. Seperti itu. Kemudian ada form pembelian ya. Nah, teman-teman bisa upload ya, kalau misalnya ada banyak. Jadi nggak perlu nambah satu-satu. Kalau mau upload, ini tinggal download template-nya saja, diikuti. Ya, di sini ada filternya berupa apa? Elektronik kah, furniture kah, atau pecah belah. Ya, ini ada bagiannya semua ya, tergantung kategori ya kalau ini. Kalau mau menambahkan bisa klik tambah di sini. Kemudian ada bagian gudang. Ya, ada bagian gudang. Di sini di bagian gudang ini barang yang berasal dari form pembelian ya, artinya belum terdistribusi ya, stoknya ada berapa, jumlah totalnya ada berapa, valuasi dari barangnya ada berapa. Ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembagian ruangan. Ya, kenapa ada ruangan di sini? Karena untuk mendukung multi unit atau unitnya ada banyak. Ya, di sini dibuat ada banyak ruangan ya. Ini satu unit bisa support berbagai gedung dan ruangan, dan juga lantainya berapa. Oke, ini disesuaikan dengan unit sekolah. Ya, karena kebetulan di tempat saya ada 4 unit, makanya ditambahin 4. Oke. Kemudian di menu distribusi barang ya. Distribusi barang ini teman-teman bisa tambah ya, ngambil seperti itu. Ngambil dari mana? Dari gudang. Ya, dari gudang. Kalau teman-teman udah nambahin di sini, otomatis nanti stok yang ada di gudang akan berkurang. Seperti itu ya.
karena masuk ke stok distribusi. Ya, stok distribusi ini dimasukkan ke ruangan mana? Ya, kondisinya pun bisa di edit seperti itu. Sumber dananya dari mana? Ya, kemudian valuasinya berapa? Dan teman-teman di sini ada menu lihat QR code. Jadi kalau diklik ya, seperti itu. Ini ada QR code-nya. Nah, QR code ini bisa ditempel di barang yang ada di teman-teman, ya, ada di barang meja misalnya. Nah, ketika di-scan nanti, ya, ini nanti akan otomatis masuk ke peminjaman barang. Seperti itu ya, peminjaman barang. Nanti untuk mengulanginya ada linknya juga ya, seperti itu nanti kita akan lihat. Ya, ini bagian distribusi ya. Oke, kalau misalnya ada peminjaman barang, maka nanti stoknya yang di sini ya buka aja deh nanti ya. Di peminjaman ya, nah di sini masuknya nanti ya. Kalau di sini udah masuk peminjaman, maka di distribusi tadi jumlah stoknya ini akan berkurang seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dipulangin balik lagi dia. Gitulah ya kurang lebih. Kemudian ada bagian maintenance ya. Di maintenance ini bisa ditambahkan objek apa yang perlu di maintenance, misalnya kursi kah, ataukah AC, atau apa ya. Nah, maaf ya teman-teman, saya lagi flu ini ya. Kemudian ada manajemen user. Nah, teman-teman bisa nambahin usernya ya. Nah, kebetulan ini tidak saya tambahkan penambahan user di sini ya. Jadi teman-teman tambahkan aja langsung. Jadi teman-teman tambahkan aja langsung di database-nya. Ya seperti itu. Atau teman-teman custom aja, tambahin tombol tambah user atau masukin apa namanya import user. Bisa juga seperti itu ya. Nah, kebetulan ini tidak saya tambahkan karena kalau user ini biasanya nambahnya saya langsung aja ya dari database seperti itu. Jadi saya tidak menambahkan di sini sebab yang menjadi admin di sekolah ya tempat saya bekerja itu nggak hanya satu. Kalau saya tambahkan di sini khawatir ada human error ya. Jadi seperti itu. Baik, ini tampilan dari adminnya ya. Kemudian di bagian depannya seperti ini ya. Ini bagian depan ya seperti ini bisa di custom. Kemudian nah ini bagian peminjaman ya. Kalau tampilan desktop memang kurang menarik ya. Saya tidak fokus di tampilan desktop. Tapi kalau tampilan mobile ya kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Nah, di bagian sini ini bagian QR code. Nah, kebetulan ya karena saya ini menggunakan library dari Instascan ya, di mana di Instascan ini dia butuh yang namanya mana ya? Oke, nah ini dia ya. Dia butuh ya support WebRTC ya. Ya, pokoknya intinya dia ini bisa apa namanya? Bisa support ya kalau dia itu berada di sistem SSL ya atau HTTPS. Dia butuh HTTPS untuk loading si kameranya ini ya. Kalau nggak ada SSL-nya ya jadinya seperti ini. Oke, tapi kalau udah ada SSL-nya tidak seperti ini ya, scannernya bisa terbuka. Nah, ini contoh yang sudah online. Nah, kalau ini laptop saya error ya. Oke, seharusnya ini keluar ya kameranya. Oke, di reset aja coba. Nah, ya. Nanti keluar seperti ini ya. Gitu ya.
Nah, ini syaratnya udah HTTPS ya. Tapi kalau dibuka di handphone ini aman kok ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya ya. Kemudian di sini ada klik pemulangan ya untuk mulangin barang, atau bisa klik yang tombol hijau ini sama ya. Kemudian ada histori peminjaman ya, ini historinya ya, bisa dilihat oleh user. Kalau misalnya di user ini bukan admin ya, jadi toggle-nya dinonaktifkan seperti itu. Kalau dia bukan admin, nanti nggak bisa masuk ke halaman ini ya. Dia bisanya di sini aja. Untuk masuk ke admin ya, kalau memang dia admin, linknya ini ya, admin login itu ya. Ini link untuk adminnya. Seperti itu ya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan ya gimana cara instalasinya, kita kenalan dulu. Ya, saya Syahid Abdillah. Ya, saya mendeklarasikan sebagai Education Software Engineer ya. Ya, walaupun saya masih pemula, ya kurang lebih baru 1 tahun lah experience saya. Nah, saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta terbesar di Lampung. Ya, sebetulnya saya ini guru biologi ya, tapi kebetulan saya punya hobi ngoding ya untuk membuat aplikasi atau program khususnya di bidang pendidikan. Teman-teman kalau mau kontak saya boleh, email saya ini tertera di sini muhammad.syahid39@gmail.com ya. Kebetulan aplikasi yang saya buat itu sudah beberapa ya, tetapi yang bisa saya sharing saat ini baru satu ya, yaitu aplikasi Inventaris. Sebab aplikasi yang saya share ya, yang go public, tentunya harus memiliki ketentuan ya, seperti itu, karena saya terikat kerja ya gitu. Seperti itulah ya, ada privasinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke fitur aplikasi apa aja yang ada di aplikasi Inventaris ini. Yang pertama, landing page-nya ini sudah ada. Ini pakai Bootstrap ya. Kemudian sudah bisa support multi-unit sekolah ya. Kemudian sistem monitoring barang, peminjaman dan maintenance. Kemudian media library-nya sudah ada ya, media library-nya sudah ada. Kemudian form pembelian ya, include fitur upload sudah ada. Ruangan di unit sekolah ya, ini bisa beberapa unit. Kemudian gudang barang, distribusi ya. Kenapa ini dibuat ada gudang, ada distribusi, supaya memudahkan mana barang yang sudah didistribusi, mana yang masih disimpan di gudang. Maintenance barang ya, ini sudah support QR code ya, QR code barang ya, baik untuk peminjaman maupun pemulangan barang ya. Ini menggunakan scan QR ya. Ini juga sudah auto rekap peminjaman dan pemulangan barang, dan juga manajemen user ya sudah ada. Oke, untuk link projectnya ini teman-teman bisa buka di sini ya. Bisa https github.com/IT inventaris sekolah. Ya, ini linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa buka. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara instalasinya ya. Jadi teman-teman buka link yang tadi ya, github.com/it/inventaris sekolah. Ya, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi pertama saya ya. Ya, ini aplikasi pertama yang saya buat ketika saya belajar membuat aplikasi ya. Nah, ini menggunakan Laravel ya. Basisnya ini Laravel. Kemudian saya menggunakan Filament PHP ya, Filament PHP.
Ini belum saya deskripsikan lengkap. Oke, seperti itu. Nanti untuk spill kode programnya, ya penjelasan sedikit lah kalau teman-teman mau custom. Itu nanti saya jelaskan di lain video ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, untuk jalanin programnya gampang ya, teman-teman tinggal klik tombol hijau ini code ya. Kemudian tinggal copy URL to clipboard. Oke. Kemudian teman-teman buka saja di di sini ya, di bagian folder ya, di mana teman-teman ini menginstal Laragon ya, teman-teman bisa pakai Laragon ataupun CMPP ya. Kalau Laragon tuh di folder www ya. Ini klik kanan ya, teman-teman. Kemudian bisa pakai terminal. Kalau nggak ada terminal, teman-teman install Git ya. Seperti itu, Git. Tinggal cari di Google ya kalau teman-teman belum install Git. Nah, ini download ya. Git download sesuai dengan operasi sistemnya. Kalau pakai Mac, Windows, Linux. Ya, seperti itu. Klik di sini, teman-teman show Git bash here ya. Kemudian masukkan perintah git clone, kemudian paste link tadi. Nah, ini ya, tinggal enter aja. Nah, kalau udah di enter, nanti pasti akan sudah terdownload. Nah, kalau misalnya sudah terdownload, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya akan buka menggunakan kode editor ya, dengan Visual Studio Code. Ini open with code ya, tadi klik kanan ya, show more, open with code ya. Oke, teman-teman kalau masih ada yang baru dan belum punya Visual Studio Code ya, tinggal download aja ya, gratis ini VS Code. Klik gini aja, kemudian klik download ya, klik download. Nah, ini ikutin dengan sistem operasi teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, yang perlu di otak-atik di sini ya, ini saya tutup aja dulu biar nggak pusing ya. Yang perlu di otak-atik itu di bagian ini ya, env ya. Di bagian env ini harus disesuaikan ya, nama database-nya apa, username-nya apa. Kalau username nggak pernah diubah, namanya root biasanya ya, passwordnya kosong, nama database-nya apa ya. Nah, jangan lupa database-nya ditambahin ya. Kalau pakai Laragon tinggal klik database seperti ini, masuk ke root seperti itu. Kemudian ini dia database saya ya. Nah, kalau belum ada ya, karena baru ya, ini klik new aja ya, klik new, database name-nya apa, misalnya tadi inventaris fix ya, misalnya contoh aja ya. Kemudian inventaris belajar deh ya, inventaris belajar. Kemudian kliknya gini ya, yang ini ubahnya ke general aja ya, untuk menghindari error aja sih ya. Oke, klik create ya. Kalau udah create tinggal import, klik import, choose file. Nah, ini pilih yang sudah terdownload ya, seperti itu. Oh, tadi saya taruh mana ya? Oke, ada di sini ya, di SQL, di folder SQL. Ini udah saya taruh di sini. Oke, pakai ini ya, klik open.
Ya, sudah itu nggak usah lihat-lihat yang lain, klik import aja. Ya, nah nanti jadinya kayak gini ya, seperti itu. Ya, kalau namanya inventaris belajar ya tinggal di sini diganti namanya inventaris belajar. Seperti itu aja, gampang ya. Kalau sudah, ini teman-teman tinggal tambahin aja ya. Nah, di sini dilihat di foldernya, karena nama saya itu di foldernya inventaris/production. Ya, maka di sini saya tulisnya inventaris/production ditambahkan titik tes ya, .tes. Sini ini cara yang pertama ya, running cara yang pertama. Atau bisa juga teman-teman di Visual Studio Code-nya ini klik terminal ya, new, kemudian klik masukkan perintah yang maksud saya php artisan serve ya, seperti ini aja. Nah, tinggal di pencet ctrl atau kontrol, kemudian klik. Nah, ini juga ya, nih langsung running dia. Nah, gitu ya. Nah, ini dia cara instalasinya, mudah sekali. Ya, kalau penggunaannya tinggal teman-teman utak-atik aja ya, seperti itu. Baik, terima kasih ya sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya lewat email ya, seperti itu. Baik, untuk oprek kode programnya ya, atau penjelasan dari kode program yang ada di dalamnya nanti saya buat di video terpisah. Ya, thanks for watching. Kalau misalnya berguna videonya, mohon di-subscribe ya. Boleh juga tanya-tanya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.